Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di Islam itu Indah dan sekarang kita masuk di segmen Ensiklopedia Islam. Ensiklopedia Islam adalah untuk hari ini kita menambah wawasan kita tentang keilmuan agama. Masya Allah tabarakallah, ternyata sampai hal kecil pun Islam membahasnya, termasuk ensiklopedia kita yang pertama hari ini. Fitrah manusia ada 5, terdapat dalam riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa arda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ada 5 macam fitrah. Yang pertama adalah khitan, kemudian mencukur bulu kemaluan, kemudian memotong kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Hadis riwayat Bukhari nomor 5891 dan Muslim. Masya Allah tabarakallah. Dalam Islam bahkan hal memotong kuku pun telah diaturnya. Kami diberi batasan dalam memendekkan kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, dan itu semua tidak dibiarkan sampai dalam 40 hari ataupun 40 malam. Hadis riwayat Muslim nomor 258. Yang dimaksud dari hadis ini adalah jangan sampai kuku dan rambut-rambut dan bulu-bulu yang disebut dalam hadis dibiarkan panjang lebih dari 40 hari. Tersebut di dalam syarah Muslim. Sunnah cara memotong kuku. Masya Allah jamaah. Ternyata Imam Nawawi dalam syarah Muslim telah menjelaskan bahwa disunnahkan untuk memotong kuku memulai dari jari telunjuk tangan kanan, kemudian jari tengah, jari manis, jari kelingking, kemudian jempol. Untuk jari tangan sebelah kiri dimulai dari jari kelingking, manis, sampai kepada jempol kita. Untuk kaki dimulai dari jari kelingking sebelah kanan sampai ke jempol. Dan kaki sebelah kiri dimulai dari jempol sampai kepada jari kelingking. Betapa luasnya ilmu yang diajarkan oleh Allah serta ilmu yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk ke ensiklopedia yang kedua. Yang kedua ini akan mencengangkan kita semua. Ternyata Al-Quran betul-betul bukan buatan manusia. Seperti tuduhan-tuduhan kaum musyrikin terhadap Nabi Muhammad SAW. Seperti tuduhan-tuduhan pembenci Islam terhadap agama Islam. Mereka mengatakan Quran adalah buatan Muhammad. Mereka mengatakan Quran adalah buatan manusia. Oh tidak, mari kita dengarkan ensiklopedia yang kedua. Di dalam Al-Quran ternyata menjelaskan fakta ilmiah tentang garis edar tata surya. Nah, bumi tempat kita tinggal sekarang ini hanyalah salah satu yang kecil dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang berada pada tata surya. Fakta sains menyebutkan bahwasanya dalam Al-Quran sejak abad ke-7 Masehi, padahal pada zaman itu manusia tidak memiliki teleskop ataupun teknologi canggih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 33, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya beredar dalam garis edarnya. Masya Allah. Dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ayat ini sering banget kita baca dalam surah Yasin ayat 38. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Bahkan dalam surah Az-Zariyat ayat 7 disebutkan bahwa keseluruhan alam semesta dipenuhi oleh lintasan dan garis edar. Demi langit yang mempunyai jalan-jalan. Ketika kita membuka Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala kadangkala menyebut langit dengan as-samawat, kadangkala Allah menyebut dengan as-sama. Kedua kata ini atau kedua kalimat ini mempunyai makna yang sangat dalam. Artinya kita tidak akan pernah mampu menghitung apa yang telah Allah ciptakan dalam tata surya ini. Demikian ensiklopedia kita hari ini. Kita lanjutkan kesimpulan oleh guru kita Ustadz Maulana. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Membicarakan tentang laki-laki dinilai dari ibunya. Ingat, ketahuilah yang berhak atas wanita setelah menikah kembali ke suaminya. Tapi ingat, yang berhak atas laki-laki adalah ibunya. Hadis riwayat Muslim.
Jikalau istri menolong suami untuk berbuat baik kepada ibunya, maka Allah akan menolong seorang istri itu dengan menumbuhkan cinta yang mendalam di hati suaminya. Maka para istri, bantulah suami untuk berbuat baik kepada ibunya, sehingga Allah menumbuhkan cinta dari suami kepada dirimu. Dan bagaimanapun besarnya anak, maka tetap akan menjadi anak di mata ibunya meskipun dia sudah berkeluarga. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir acara ini, di pagi yang mulia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Salatan taghfiru biha dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina ya alima sirrina wa alaniyatina wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Radiyallahu ta'ala ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Ya Allah, di pagi yang mulia ini i'tiraf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengaku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala banyak dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya kesalahan kita, kekurang ajaran kita kepada kedua orang tua kita. Ya Allah, di pagi yang mulia ini, di acara Islam itu indah ini, ya Allah, maka catatkan nama-nama kami, ya Allah. Jangan kau jadikan kesalahan kami dan kekurangan ajaran kami ini, ya Allah, kau berikan kami predikat anak yang durhaka, ya Allah. Engkau yang maha mengampuni, engkau yang maha mulia, engkau yang maha hebat, ya Allah. Maka ampunkan kedua orang tua kami, berikan kedua orang tua kami keluasan rezekinya, umur yang panjang, kenikmatan, ya Allah. Dan apabila orang tua kami yang sudah meninggal dunia, ya Allah, luaskan kuburannya, terangkan kuburannya, berikan kenikmatan di kuburannya, ya Allah. Jadikan kuburannya taman-taman syurgamu, ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Dan apabila kedua orang tua kami sudah meninggal dunia, ya Allah, yang belum sempat berangkat haji, mudah-mudahan kau berikan pahala haji, ya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wa bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak guru-guru kami semua dan terima kasih untuk jamaah di rumah. Jamaah Islam itu indah, cinta seorang ibu membuktikan bahwa mencintai seseorang tidak perlu harus mengenalnya, melihatnya dan juga menyentuhnya. Masya Allah, tabarakallah. Sirata Rizki, mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.